Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem pencernaan. Adapun kompetensi dasarnya ialah 3.6, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Dan 4.6 yaitu menyajikan hasil laporan uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu serta teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya ialah peserta didik dapat menjelaskan pengertian sistem pencernaan, alat-alat pencernaan pada manusia, zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh, cara kerja kelenjar ludah pada sistem pencernaan manusia, serta gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama, pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem yang mempunyai fungsi utama untuk menyediakan bahan makanan yang telah dicerna untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Adapun alat-alat pencernaan ialah yang pertama, mulut. Di dalam mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik, makanan dihancurkan oleh gigi yang dibantu oleh lidah. Sedangkan secara kimiawi, makanan dicerna oleh enzim yang terkandung di dalam air ludah. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah yang membantu pencernaan di dalam mulut. Yang pertama, gigi. Gigi adalah alat bantu pencernaan yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Berdasarkan fungsinya, gigi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri, ini adalah gambar gigi seri, yang ini adalah gigi taring, dan yang ini adalah gigi geraham. Yang kedua, lidah. Lidah tersusun atas otot lurik yang kasar dan dilapisi selaput mukosa. Lidah berfungsi untuk membolak-balik atau mencampur makanan, serta membantu proses penelanan makanan. Selain itu, lidah juga berperan untuk menentukan rasa makanan karena di permukaan lidah terdapat papila-papila pengecap. Yang ketiga, kelenjar ludah mempunyai fungsi untuk memproduksi larutan mukus ke dalam mulut yang disebut ludah atau air liur. Kelenjar ludah di dalam mulut ada 3, yaitu kelenjar submandibularis yang terdapat di bawah rahang bagian tengah. Yang kedua, kelenjar sublingualis terdapat di bawah dasar rongga mulut. Dan yang ketiga, kelenjar parotis yang terletak di bawah bagian depan telinga. Selanjutnya yaitu kerongkongan. Kerongkongan disebut juga esofagus, merupakan saluran pencernaan setelah mulut yang memiliki panjang kurang lebih 25 cm. Posisi kerongkongan atau esofagus vertikal dari bagian tengah leher bawah paring sampai pada ujung bawah rongga dada belakang trakea. Paring itu sendiri ialah penghubung antara esofagus dan rongga mulut. Yang ketiga, lambung. Lambung merupakan suatu organ yang berupa kantong berotot yang terletak di sebelah kiri atas rongga perut di bawah diafragma. Bagian-bagian dari lambung adalah kardiak, fundus, dan pilorus. Pencernaan makanan di dalam lambung terjadi secara mekanis dan kimiawi. Berikut adalah bagian-bagian dari lambung. Yang keempat, usus halus. Makanan yang telah menjadi bubur atau kim karena mengalami pencernaan di lambung, selanjutnya akan masuk ke usus halus. Usus halus memiliki panjang kurang lebih 6 meter. Di dalam usus halus, makanan mengalami proses pencernaan dan absorpsi. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari,
kosong, dan usus penyerapan. Ini merupakan bagian-bagian dari usus halus. Selanjutnya, usus besar atau kolon. Setelah usus halus, dilanjutkan dengan usus besar atau kolon. Kolon mempunyai panjang kurang lebih 1,5 sampai 1,7 meter. Kolon terdiri dari sekum, yaitu suatu bentukan seperti kantong lebar batas antara kolon dan usus halus. Pada bagian bawah sekum terdapat bentukan tambahan yang disebut dengan umbai cacing atau appendix. Bagian kolon yang lain yaitu kolon ascendant atau kolon naik, kolon transversal atau kolon melintang, dan kolon descendant atau kolon menurun. Berikut adalah gambar usus halus, struktur dari usus besar atau kolon, di mana terdapat kolon transversal, kolon ascendant, sekum, appendix, ileum, kolon descendant, kolon sigmoid, rectum, dan muara anus. Yang keenam, anus merupakan muara akhir dari sistem pencernaan. Mempunyai dua otot, yaitu otot sadar dan otot tak sadar. Otot sadar terdapat di bagian eksternal, sedangkan otot tak sadar di bagian internal. Jika feses menyentuh dinding rektum, akan merangsang otot tak sadar relaksasi sehingga ada keinginan untuk buang air besar. Pada saat bersamaan, otot sadar berkontraksi sehingga kamu bisa menahan keinginan untuk buang air besar. Hal ini menyebabkan kamu bisa menahan keinginan buang air besar jika keadaan tidak memungkinkan. Selanjutnya, zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat ini berfungsi sebagai sumber tenaga. Yang kedua, lemak. Lemak berfungsi sebagai sumber energi cadangan. Yang ketiga, protein. Protein berfungsi untuk pertumbuhan, perkembangan, dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Yang keempat, mineral. Mineral berfungsi sebagai zat pengatur proses-proses dalam tubuh. Yang kelima ialah vitamin, yang berfungsi sebagai pengatur dan pelindung tubuh atau penjaga kesehatan. Vitamin dibagi menjadi beberapa macam, yaitu vitamin A, B, C, D, dan K. Cara kerja kelenjar ludah pada sistem pencernaan. Kelenjar ludah merupakan kelenjar yang ada di rongga mulut, mempunyai fungsi untuk memproduksi larutan mukus ke dalam mulut yang disebut dengan air ludah. Air ludah diproduksi sebanyak 1-1,5 liter per hari. Air ludah mempunyai komposisi air yaitu 97-98% glukoprotein, phthalin atau amilase, dan garam-garam alkali. Enzim amilase atau enzim petialin merupakan enzim yang berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa atau glukosa. Hal ini dibuktikan apabila kita sedang memakan roti tawar, maka lama-kelamaan roti tersebut akan terasa manis. Nah, air liur memiliki dua fungsi, yaitu secara mekanis dan secara kemis. Secara mekanis, air liur berfungsi melumasi makanan menjadi lunak dan berbentuk pasta, sehingga mudah untuk ditelan. Sedangkan secara kemis, air liur berfungsi untuk melarutkan makanan yang kering sehingga bisa dirasakan, menjaga pH mulut, membunuh bakteri, dan mencegah agar mulut tidak kering. Gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan. Yang pertama, gastritis. Ialah penyakit yang disebabkan karena produksi asam lambung yang tinggi sehingga mengiritasi dinding lambung. Hal ini disebabkan oleh bakteri. Yang kedua, batu empedu. Ialah penyakit yang disebabkan oleh penyumbatan pada saluran empedu. Hal ini terjadi karena adanya endapan di saluran empedu. Yang ketiga, konstipasi. Konstipasi ialah terjadi karena feses bergerak secara lambat melalui kolon. Feses yang ada sangat banyak dan kering sehingga sulit untuk buang air besar. Hal ini disebabkan karena buang air yang tidak teratur. Yang keempat, diare. Diare adalah suatu kondisi sering buang air besar dan
feses selalu lunak. Yang kelima, disentri. Disentri disebabkan karena infeksi bakteri atau amoeba. Gejala penyakit ini adalah buang air besar bercampur dengan darah. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang sistem pencernaan. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum